Bab 1891. Kieran kemudian menjelaskan, Skydul City bukanlah kota yang sangat besar, tapi cukup terkenal. Maksudmu ada alkemis di sana? Jack tercengang. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan segera bertanya pada Kieran. Skydul City terkenal karena orang-orang di kota danau itu semuanya menganjurkan alkimia, kata Kieran sambil tersenyum. Selain itu adalah tempat di mana para alkemis sering pergi berdagang. Akan ada orang-orang yang pergi ke sana untuk menjual atau membeli bahan yang digunakan dalam alkimia, termasuk kompor alkimia dan bahkan formula alkimia. Orang-orang menjualnya di sana. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jack sangat senang setelah mendengar itu. Kieran dengan cepat menjelaskan, Tuan, saya baru tahu bahwa Anda adalah seorang alkemis kemarin. Selain itu, kami sangat sibuk kemarin karena kami baru saja selesai melawan musuh dan saya sibuk membersihkan rampasan perang, waktu untuk memberitahumu tentang ini juga. Namun, sebagian besar orang di Skydul City adalah alkemis dasar kelas 1 atau mereka yang ingin belajar alkimia. Sangat jarang memiliki alkemis kelas 2. Jack merenung sejenak sebelum bertanya, oh, benar. Bagaimana dengan sekte yang lebih besar? Apakah mereka juga memiliki alkemis? Tentu saja, Kieran segera menjawab. Tapi jumlahnya tidak banyak. Biasanya, itu dianggap baik jika mereka memiliki alkemis dasar kelas 3. Ada sangat sedikit alkemis menengah kelas 3, dan kurasa tidak ada, adalah alkemis premium kelas 3. Ini karena bahkan di sekte yang lebih besar, tidak banyak di alam penembus jiwa yang tertarik pada alkimia. Tentu saja, lebih sedikit orang dari alam dewa pamungkas yang tertarik. Kevin menganggukkan kepalanya. Jika ada alkemis kelas 3 premium di sekte, maka akan ada banyak orang yang berada di ranah penembus jiwa kelas 1 atau 2. Jika banyak orang ingin masuk ke ranah penembus jiwa kelas 5 atau 6, alam, mereka membutuhkan alkemis kelas 4. Jika tidak, mereka hanya bisa perlahan-lahan mengolah diri mereka sendiri dari waktu ke waktu. Kieran menganggukkan kepalanya dan memberitahu Jack, sangat jarang menemukan master alkimia seperti Anda, Guru. Jika Anda mampu membuat terobosan dan menjadi alkemis dasar kelas 4, Guru, saya jamin Anda akan menjadi alkemis kelas 4 pertama di dunia, dan tidak akan ada yang lebih kuat darimu. Tentu saja, kamu juga sangat kuat sekarang. Itu sebabnya wakil master sepenuhnya tunduk padamu. Baiklah, kalau begitu mari kita kunjungi Skydul City. Bagaimanapun, kita mungkin akan bisa tiba di sana pada siang hari jika kita pergi sekarang, dan kita akan melihat apakah kita dapat memilih orang untuk datang ke sekte kita di sore hari. Kita harus bergegas kembali keesokan paginya. Kita tidak punya banyak waktu. Jika kita menghabiskan satu hari, mari kita buat hari yang bermanfaat. Kita perlu memanfaatkan momen ini. Setelah Jack membuat keputusan, dia membalik telapak tangannya dan melemparkan pedangnya ke langit. Pedang terbang itu kemudian berubah menjadi lebih besar dan ketiganya melompat ke atasnya. Pedang terbang sudah cepat, untuk memulai, dan sekarang tingkat budidaya Jack telah meningkat, bahkan lebih cepat sekarang. Awalnya, Jack memperkirakan mereka hanya akan sampai di sana pada siang hari. Dia tidak menyangka akan tiba di pintu masuk Skydul City dalam 2 jam. Kecepatan terbang senjata Anda luar biasa, Tuan. Saya tidak menyangka kita akan tiba secepat ini. Ketiganya melompat turun dari pedang terbang, dan Kieran berkata dengan penuh semangat, aku juga sudah lama ingin datang ke sini, tapi aku tidak punya tujuan untuk melakukannya, itu sebabnya aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa aku akan benar-benar datang ke sini bersamamu hari ini, Tuan, sebagai penatua pertama dari klan 9 Dewa. Bab 1892. Aku tidak pernah menyangka akan ada tempat seperti ini. Ini bisa dibilang surga bagi kita, para alkemis. Kevin melihat ke benteng berukuran sederhana. Kegembiraan terukir di ekspresinya. Ketika ketiganya berjalan ke pintu masuk kota, mereka melihat banyak orang menjual barang dagangannya di pintu gerbang. Rumput naga langit SD kelas 2 tidak perlu menggunakan rumput roh untuk menukarnya. Kamu hanya perlu 100 batu roh premium. Seorang gemuk mulai menjajakan dagangannya saat dia duduk bersila di tanah. Serius, menggunakan 100 batu roh kelas premium untuk membeli sebatang rumput naga langit. Bukankah kamu baru saja merobek orang? Kamu sedikit terlalu serakah, kakak. Di sini, beberapa orang juga berjalan, dan salah satu dari mereka mulai mengomel dan memarahi si gemuk.
Si gendut hanya tersenyum tipis. Kamu tidak tahu bahwa ini berumur 1000 tahun, saudaraku, katanya. Mungkin kelasnya lebih rendah, tapi juga tidak mudah menemukan rumput berjiwa seperti itu. Kurasa sesuatu yang berumur 1000 tahun akan sepadan dengan harganya, bukan? 1000 tahun. Kedengarannya benar jika itu benar-benar 1000 tahun. Sangat mudah untuk menemukan rumput naga langit yang berumur lebih dari 100 tahun, tetapi tidak mudah untuk menemukan yang berumur 1000 tahun. Orang-orang menganggukkan kepala dan berkata, tentu saja, ada orang yang menjual senjata, dan mereka juga sedang mempromosikan dagangannya. Daerah itu menjadi sibuk. Setelah Jack memikirkannya, dia bertanya kepada Kieran, Penatua pertama, ayo pergi dan rekrut orang untuk belajar alkimia. Bagaimana kita harus melakukannya? Tidak banyak orang di sini, Tuan, dan ini sedikit lebih kacau karena ada orang yang menjual sesuatu, kata Kieran sambil tersenyum. Jika kamu ingin merekrut alkemis, ada alun-alun yang ditunjuk di tengah kota. Kita hanya perlu meletakkan piring di sana dan menjelaskan dari sekte mana kita berasal dan bahwa kita merekrut murid yang memiliki bakat dalam alkimia. Di sini, Kieran berbicara dengan percaya diri, jangan khawatir. Beberapa pelatih biasa yang ingin belajar alkimia, secara alami ingin bergabung dengan sekte, semua agar ada seseorang yang mengajari mereka alkimia dan mereka akan meningkatkan alkimia mereka. Itu kenapa sejak kita di sini, kita pasti bisa merekrut banyak orang. Jack menghela nafas lega setelah mendengar ini. Mereka semua berjalan menuju alun-alun di tengah kota. Setelah beberapa saat, mereka datang ke alun-alun di tengah kota dan menemukan sebuah piring, menulis keadaan mereka secara keseluruhan di atasnya. Kemudian mereka duduk di bawah pohon willow. Setelah mereka duduk, Jack dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ada banyak orang yang merekrut orang lain untuk belajar alkimia. Segera, seorang wanita muda berjalan mendekat dan berhenti di depan Jack dan yang lainnya. Klan Sembilan Dewa, saat merekrut orang untuk belajar alkimia, yang terbaik adalah jika Anda memiliki beberapa pengalaman dalam alkimia sendiri. Akan lebih baik jika Anda seorang alkemis kelas 1 atau 2. Bab 1893. Gadis itu melihat kata-kata di piring dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang sekte ini? Klan Sembilan Dewa. Jangan bilang bahwa itu bahkan bukan sekte kelas 3. Kevin dengan cepat berdiri ketika dia melihat seseorang akhirnya datang. Sekte kami didirikan belum lama ini, Nona muda, dia memperkenalkan. Kami baru saja memantapkan diri kemarin, tetapi tidakkah menurut Anda sekte seperti itu lebih menarik, dengan potensinya untuk tumbuh? Ekspresi gadis itu berubah menjadi jijik ketika dia mendengar ini. Saya mungkin seorang pelatih biasa, tapi saya sudah menjadi alkemis kelas 1 premium. Saya memiliki bakat yang baik dalam alkimia, jadi lupakan klan baru seperti Anda. Saya berniat untuk menemukan seseorang yang setidaknya seorang alkemis dasar kelas 3, untuk mengajariku. Hanya seorang alkemis seperti itu yang bisa mengasuhku. Mata Kevin berbinar saat mendengarnya. Sekte kami akan sempurna untukmu, Nona muda, katanya, tertawa, aku mungkin bukan alkemis kelas 3, tapi aku akan segera sampai. Aku hanya beberapa langkah lagi. Sebelum Kevin menyelesaikan kalimatnya, gadis itu memotong dengan tidak sabar, apakah kamu tidak tahu pepatah, 1 milimeter hilang adalah 1 kilometer. Jika kamu belum menjadi alkemis sekolah dasar kelas 3, maka kamu jauh dari itu, ada banyak orang yang merupakan alkemis kelas 2 premium, tetapi tidak banyak yang kelas 3, aku bahkan bisa menjadi master seperti ini. Kevin melihat bahwa dia akan pergi dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Saya belum selesai, Nona muda. Tidak perlu terburu-buru, katanya. Aku mungkin bukan alkemis kelas 3, tapi guru kita adalah. Dia bukan hanya alkemis kelas 3, dia alkemis kelas 3. Tuanmu adalah seorang alkemis. Siapa? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini? Tuan sekte mana yang juga seorang alkemis? Gadis itu tampaknya tertarik setelah dia mendengar ini, dan dia berhenti untuk bertanya padanya. Kevin kemudian menatap Jack dan tersenyum hangat. Ini adalah tuan kita. Dia muda dan tampan, dan dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Selain itu, dia memiliki bakat yang sangat baik dalam alkimia. Dia akan menjadi alkemis kelas 4 cepat atau lambat, nanti. Tiba-tiba, kata-kata gadis itu menarik beberapa orang. Tidak mungkin. Ada sekte penipu seperti ini.
Itu mengerikan. Apakah mereka berpura-pura menjadi alkemis kelas 3 untuk menipu kita agar bergabung sebelum membuat kita membuat pil untuk mereka? Sudah terlambat pada saat kita menyadarinya. Kita bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri kalau begitu. Seorang pria mulai membuat spekulasi. Itu bukan informasi yang dapat dipercaya. Aku juga belum pernah mendengar tentang klan 9 dewa. Siapa yang berani bergabung dengan sekte yang tidak penting? Siapa yang tahu betapa mengerikannya itu akan ada di sana? Wanita parubaya lain juga menggelengkan kepalanya. Kamu harus mencari klan yang memiliki reputasi baik untuk bergabung. Jika tidak, jika kamu bergabung dan tidak dapat mempelajari satu hal pun, atau jika kamu melawan mereka begitu ada permusuhan, kamu akan berada dalam bahaya. Jelas bahwa Kevin berada dalam posisi yang sulit. Dia mengerutkan alisnya, tidak tahu harus berbuat apa. Jack melihat semakin banyak orang berkumpul, dia kemudian tersenyum dingin dan berkata, mengapa kita tidak mencoba ini? Saya akan memberikan demonstrasi dan membuat pil premium kelas 3. Setelah menonton saya, Anda dapat mempertimbangkan apakah Anda ingin bergabung dengan kaleng kami. Tentu saja, yang terbaik adalah jika Anda mengetahui beberapa dasar-dasarnya. Mereka yang dapat membuat pil dasar kelas 1 atau 2 adalah yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Jack membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kompor dan bahan alkimianya. Bab 1894. Begitu kata-kata Jack terdengar, banyak mata langsung tertuju ke arahnya. Skydul City adalah surga bagi para alkemis, dan ada banyak alkemis berkumpul di sini. Bahkan jika orang-orang yang datang ke sini bukan alkemis, mereka masih tahu banyak tentang perdagangan. Sekarang seseorang menyebut dirinya seorang alkemis premium kelas 3, semua orang praktis mencemoohnya. Apakah dia menganggap mereka sebagai orang idiot yang tidak berpendidikan? Siapa alkemis premium kelas 3? Bahkan 2 dari mereka tidak dapat ditemukan di seluruh Skydul City. Bahkan jika mereka benar-benar pengganggu, seseorang harus selalu memperlakukan alkemis kelas 3 dengan sopan. Lagi pula, alkemis premium kelas 3 dapat membuat pil yang akan membantu mereka yang berada di alam penembus jiwa. Alkimia adalah profesi yang dihormati di dunia kultivasi, dan alkemis kelas 3 adalah yang terbaik. Orang-orang mengelilingi Jack dengan erat dalam sekejap, semua mata mereka tertuju padanya. Bahkan ada beberapa yang mulai berdiskusi dengan suara keras. Seorang pria parubaya dengan janggut kecil berbicara kepada Jack, apakah Anda makan semacam krek, nak? Apakah Anda pikir kami tidak tahu apa-apa? Anda mengatakan Anda seorang alkemis kelas 3, dan Anda pikir bahwa kami akan mempercayaimu setelah memasang tanda kecil untuk merekrut murid. Alkemis kelas 3 mana yang tidak menjalani latihan bertahun-tahun? Mereka tidak akan semudah kamu. Kata-kata ini menghasut orang-orang di sekitarnya untuk setuju, dan beberapa menambahkan, jangan tembak kaki sendiri dan menjadi bahan tertawaan. Jangan berpikir bahwa Anda bisa membuat pil, sebut saja pil premium kelas 3 dan kami akan mempercayaimu. Itu benar, lebih dari separuh dari kita di sini adalah alkemis. Mungkin kita tidak begitu berpengalaman dalam hal lain, tapi kita pasti bisa mengetahui tingkat sebuah pil. Terbukti bahwa tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa pemuda tampan di hadapan mereka adalah alkemis kelas 3. Jack menutup telinga terhadap semua pertanyaan mereka. Dia mengeluarkan semua bahan alkimia dan mulai membuat pil saat semua orang menonton. Langkah pertama menuju alkimia adalah mengontrol suhu ramuan. Ini adalah keterampilan yang harus dikuasai setiap alkemis terlebih dahulu. Teknik Jack mulus, dan dia mengendalikan nyala api sampai titik halus setelah menuangkan bahan ke dalam kompor. Setiap batang rumput yang bersemangat meleleh ke dalam ramuan di bawah suhu yang sempurna, kebanyakan orang tidak dapat melakukan ini dengan lancar. Lagi pula, jika dilihat dengan cermat, setiap rumput bersemangat yang digunakan Jack adalah kelas 3. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat rumput bersemangat yang digunakan Jack, ya Tuhan. Lihat, rumput bersemangat yang diperkuat. Bunga Raja Mayat 1000 tahun. Teratai salju 7 warna. Ini, jangan bilang dia sedang menciptakan pil premium kelas 3, pil transfigurasi dewa. Orang-orang memiliki banyak pengetahuan, dan Jack sengaja memilih satu jenis pil, asalkan itu adalah pil premium kelas 3 yang akan diketahui semua alkemis. Formula untuk pil transfigurasi dewa bukanlah rahasia. Semua orang segera mengerti jenis pil apa yang akan dia buat setelah mereka melihat rumput dan bunga semangat yang dia gunakan. Apakah dia serius?
Pria parubaya dengan janggut berbicara dengan cemberut. Semua orang tahu formula pil transfigurasi dewa, namun, pengetahuan hanyalah pengetahuan. Bagaimanapun, itu adalah pil premium kelas 3. Selain alkemis yang premium kelas 3 ke atas, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Jangan bilang dia hanya melakukannya untuk pertunjukan. Lagi pula, alkemis kelas 3 yang menghargai diri sendiri akan turun ke jalan untuk merekrut murid. Jika dia adalah alkemis premium kelas 3 sejati, dia tidak akan merekrut murid di jalanan, bahkan jika dia hanya menyebarkan berita tentang niat merekrut murid, orang-orang akan membanjiri rumahnya. Bab 1895. Itu pasti untuk pertunjukan. Metode bocah itu dalam membuat ramuan itu cukup nyata dan dia seharusnya adalah seorang alkemis dengan tingkat yang cukup tinggi, tapi dia jelas bukan seorang alkemis premium kelas 3. Jika dia tidak akan keluar pada di jalanan. Pria berjanggut itu menegakkan lehernya, mencibir saat dia berbicara. Diskusi berlangsung tanpa henti, dan mereka semua memasuki telinga Kevin dan Kieran. Mereka menahan diri demi masa depan. Namun, kalimat terakhir yang datang dari pria parubaya berjenggot itu diucapkan dengan ekspresi merendahkan dan mengejek. Itu bukan sekadar diskusi. Kevin mendengus dingin dan menatap pria parubaya berjenggot itu. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Tunggu saja hasilnya untuk melihat apakah dia berhasil atau tidak. Kamu terus mengoceh tanpa henti. Apakah kamu ingin dipukuli? Dia sudah lama kesal dengan pria berjanggut itu. Dia telah mengoceh sejak awal, dan semakin dia berbicara, semakin gelap nada suaranya. Tingkat kultivasi Goethe tidak setinggi Kevin, karena dia secara alami tidak tertarik pada kultivasi ketika dia berspesialisasi dalam alkimia. Namun, dia masih tidak takut pada Kevin. Bagaimanapun, ini adalah Skydul City, ada aturan eksplisit di mana seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan di kota. Jika tidak, mereka akan ditangkap dan dihukum oleh penegak hukum, dilarang dari Skydul City selamanya. Semakin Kevin mencoba melawannya, semakin Goethe ingin menekannya. Dia membelai alisnya yang panjang dan berkata, kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa dibuat oleh tuanmu. Jack tidak terpengaruh sedikit pun oleh keributan apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia telah membiasakan dirinya dengan formula untuk membuat pil transfigurasi dewa sejak lama, dan gerakannya tidak mengandung sedikit pun keraguan saat dia membuat ramuan. Dia sebenarnya sudah di langkah ketiga, memadatkan pil. Dia melakukan segalanya dengan sangat mudah untuk langkah ini. Bisakah dia benar-benar menjadi alkemis kelas 3? Teriak gadis itu kaget. Saat kata-katanya terdengar, lingkungan tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang terus berdebat di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak memperhatikan proses alkimia Jack. Mereka tidak berpikir bahwa dia akan mencapai langkah ketiga dengan begitu cepat dan mudah, dan ini adalah langkah terpenting, untuk memadatkan pil. Langkah ketiga adalah mengentalkan ramuan herbal tersebut sehingga menjadi pil. Tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, kemampuan pemuda itu tidak perlu dipertanyakan untuk dapat mencapai langkah ini dalam menciptakan pil transfigurasi dewa. Dia adalah seorang alkemis dasar kelas 3, setidaknya. Goethe mencoba untuk menekan kecemasan mencabuti dadanya. Lagi pula, bukan masalah kecil untuk menyinggung alkemis premium kelas 3. Bagaimanapun, dia masih akan berada di Skydul City di masa depan. Kata seorang alkemis kelas 3 premium di Skydul City praktis hukum, menyingkirkannya akan seperti menginjak semut. Itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seorang alkemis kelas 3 premium akan dipuja di Skydul City. Mengapa mereka tidak dikenal? Orang ini pasti menipu kita. Janggut tidak bisa membantu tetapi bergumam. Astaga, dia sudah membuat setengah pil. Dari tekniknya, dia seharusnya bisa membuat satu pil utuh tanpa menggunakan banyak waktu. Dia benar-benar seorang alkemis kelas 3. Mata gadis itu berbinar saat dia berbicara dengan gembira. Dia awalnya mencari alkemis dasar kelas 3 sebagai master. Dia bahkan tidak berani bermimpi mendapatkan alkemis kelas 3 premium untuk menjadi tuannya. Lagi pula, alkemis kelas 3 sangat langka bahkan di Skydul City. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan alkemis kelas 3 premium yang ingin membawanya masuk hanya dengan berkeliaran di jalanan. Dia benar-benar mendapatkan jackpot. Bab 1896. Pil transfigurasi dewa tidak rumit dibuat untuk Jack. Dia telah mencoba melakukannya berkali-kali sebelumnya,
dan dia begitu akrab dengan prosesnya sehingga hampir menjadi kebiasaan. Bahkan jika dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengawasinya, kemajuannya tidak terpengaruh sama sekali. Sebelum waktu sebatang dupa berlalu, setengah dari bentuk pil perlahan mengeras. Aroma herbal tercium dari kompor dan tiba-tiba menyebar ke sekelilingnya, dan mata semua orang menjadi besar. Bahkan jika mereka tidak dapat memverifikasi secara pribadi apakah ini benar-benar pil premium kelas 3, mereka dapat mengatakan bahwa itu bukan pil biasa dari aromanya saja. Setidaknya itu adalah pil perantara kelas 3. Selesai. Ini benar-benar selesai. Ya Tuhan, kupikir dia hanya membual. Aku tidak mengira dia benar-benar seorang alkemis kelas 3. Itu benar. Saya tidak berpikir dia akan begitu terampil di usia yang begitu muda. Kami bahkan tidak dapat dengan mudah menemukan alkemis kelas 3 di zaman sekarang ini. Kerumunan meledak dalam obrolan, dan Jack mengulurkan tangannya untuk memanggil pil pentransformasi dewa dari kompor ke telapak tangannya tanpa mengayunkan cambuk. Seolah-olah pil itu memiliki rohnya sendiri. Itu berputar ketika Jack mengambilnya, membuat semua orang berteriak kaget. Pada hari itu, mereka diperkenalkan dengan cakrawala baru. Lagi pula, meskipun sebagian besar kerumunan itu sendiri adalah alkemis, banyak dari mereka belum pernah melihat pil tingkat tinggi. Semua orang tahu formula untuk pil transfigurasi dewa, tetapi karena keterampilan mereka terbatas, mereka tidak memiliki cara untuk membuatnya, apalagi melihatnya. Seorang pemuda yang wajahnya penuh dengan jerawat menghirup dengan ganas, seolah-olah dia adalah seekor anjing liar yang telah melihat tulang. Dia praktis menyedot semua aroma obat yang dia bisa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Meskipun orang-orang yang melihat ini merasa sedikit jijik, mereka tidak menganggap ini aneh. Bagaimanapun, itu adalah pil premium kelas 3. Menghirupnya akan memperkuat tubuh seseorang dan meningkatkan umur seseorang. Goethe, yang telah mengejeknya, merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya. Dia menatap pil di tangan Jack, dan dia tidak berani mempertanyakan apapun lagi. Bagaimanapun, kenyataannya ada di hadapannya. Jika dia mencoba melarikan diri, Jack mungkin bahkan tidak perlu memberinya pelajaran, semua orang di sekitarnya akan memberinya beberapa tamparan. Kevin tidak bisa menahan tawa ketika melihat Goethe terdiam. Wajahnya yang kasar mengerut begitu erat, dan dia menunjuk ke arah Goethe dan berkata, "Ayo. Teruskan saja. Kamu baru saja tidak bisa diam, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang?" Bagaimana dia bisa berani berbicara? Jenggot itu sangat malu. Dia berani menanyai Jack di depan begitu banyak orang. Namun, dia hanya berpikir bahwa Jack sedang membual, apa alkemis kelas 3 premium selama usia ini akan memasang tanda-tanda di jalan-jalan untuk merekrut murid. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan melihatnya. Dia benar-benar tidak beruntung. Goethe menghirup udara melalui lubang hidungnya. Kamu benar-benar seorang alkemis premium kelas 3. Pertanyaannya adalah sesuatu yang sangat jelas sehingga semua orang menatapnya dengan jijik. Bagaimanapun, pemuda itu sudah membuat pil. Apakah dia bodoh? Masih mengajukan pertanyaan yang jelas. Goethe batuk kecil dan mencoba menghindari tatapan tajam yang disematkan padanya. Kamu benar-benar merekrut murid. Pertanyaan Goethe akhirnya tepat sasaran, dan semua orang tiba-tiba terdiam sekali lagi. Sebelumnya, semua orang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak mempertimbangkan pertanyaan ini sama sekali. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, seorang alkemis premium kelas 3 praktis adalah seseorang yang berjalan di atas awan. Mereka tidak akan pernah bertemu dengan seseorang seperti biasanya, apalagi yang merekrut murid. Saat Goethe mengajukan pertanyaan ini, mata semua orang tiba-tiba melebar saat mereka menunggu jawaban Jack. Bab 1897. Jack terkekeh pelan. Ini adalah persis apa yang dia cari. Lagi pula, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat pil dan menyajikannya. Tentu saja, tujuannya adalah untuk merekrut alkemis dengan cara yang lebih efektif. Jika sebuah klan ingin tumbuh dan berkembang, keahlian dan pil alkimia ini sangat penting. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bangkit dari kursinya setelah menyimpan pil. Dia kemudian menegakkan punggungnya dan menatap kerumunan, matanya melepaskan rasa tabah dan acuh tak acuh. Itu benar, aku di sini untuk merekrut murid. Kerumunan menatapnya dengan tatapan penuh harap. Wow, ekspresi terkejut tertulis di wajah semua orang di ruangan itu. Apakah dia ingin mendapatkan murid? Seorang alkemis kelas 3 sedang mencari seorang murid.
Tidak ada alkemis kelas 3 yang merekrut murid di kota Langit Kusam selama 10 tahun terakhir. Memiliki alkemis terkenal dan berbakat sebagai mentor selalu lebih baik daripada bekerja sendirian di balik pintu tertutup itu. Jack sudah membuktikan keterampilan dan kemampuannya, jadi dia bahkan tidak perlu mempromosikan dirinya lagi. Detik berikutnya setelah Jack mengumumkan niatnya, kerumunan sangat heboh dan beberapa dari mereka bahkan mencoba mendekati Jack. Saya seorang alkemis menengah kelas 2. Tolong bawa saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Beberapa orang di kerumunan berteriak pada Jack. Pilih aku. Aku seorang alkemis tingkat lanjut kelas 2. Bawa aku sebagai muridmu dan aku juga bisa melakukan apa saja. Gadis muda dari sebelumnya pipinya berciuman merah muda setelah melihat situasinya. Kevin ingin mengambilnya sebagai muridnya beberapa saat yang lalu, namun dia curiga padanya dan tidak menyetujui lamaran itu. Lihat situasinya sekarang. Kerumunan berkerumun seperti anjing lapar mencari makanan mereka. Peluangnya untuk dipilih kini menjadi semakin tipis. Gadis muda itu tidak peduli lagi, bagaimanapun juga, tidak ada yang akan seberuntung ini untuk menemukan kesempatan yang sangat baik dalam seumur hidup. Oleh karena itu, dia mati-matian mendorong ke depan, mencoba bergerak ke depan orang banyak. Sayangnya, orang-orang di sekitarnya lebih agresif daripada dia. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, bisa terjadi penyerbuan dan menimbulkan korban jiwa. Tenang, teman-teman, tenang. Setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk dipilih. Kami akan merekrut sekelompok murid dan tidak hanya satu. Selama peringkat alkemis Anda mencapai tingkat lanjutan kelas 1, Anda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan klan 9 dewa kita. Hanya beberapa dari mereka yang pergi ke kota Langit Kusam, tetapi ketika mereka kembali ke klan 9 dewa, ada banyak orang yang mengikuti mereka. Perjalanan ini memang membuahkan hasil, dan Jack telah merekrut hampir 100 alkemis baru. Meskipun kemampuan para alkemis ini bervariasi, hal baiknya adalah jumlahnya banyak. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat bersemangat tentang seni alkimia. Jika klan 9 dewa ingin berkembang lebih jauh dalam waktu singkat, mereka akan menjadi komponen kunci dalam pengembangan. Jack adalah alkemis tingkat lanjut kelas 3, tetapi bahkan alkemis terbaik tidak dapat mendukung konsumsi pil seluruh klan. Dia tahu betul bahwa pengawal aliansi tidak akan pernah berhubungan baik dengan mereka lagi. Pertempuran itu tidak akan menghilangkan keinginan penjaga aliansi untuk menghancurkan klan 9 dewa. Oleh karena itu, Jack harus meningkatkan kecakapan tempur keseluruhan klan 9 dewa dalam waktu singkat. Ketika Austin dan yang lainnya melihat bahwa Jack telah membawa kembali begitu banyak alkemis untuk memurnikan pil bagi mereka, mereka semua sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Lagi pula, mereka belum pernah bertemu dengan banyak alkemis sebelumnya. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat begitu banyak alkemis sebelumnya. Klan 9 dewa kita akhirnya mulai menjadi lebih kuat. Austin, awalnya, kesal karena suaranya kurang dari Jax. Namun, semua ketidakpuasan bubar saat dia menyadari bahwa Jack jauh lebih kuat daripada dia. Pertama, kecakapan tempur Jack luar biasa berbakat dan luar biasa, dia bukan tandingan Jack. Kedua, Jack adalah alkemis tingkat lanjut kelas 3. Dia belum pernah melihat alkemis tingkat lanjut kelas 3 sebelumnya dan hanya mendengarnya dari orang lain. Kieran memperhatikan ekspresi menakjubkan yang tergantung di wajah Austin dan yang lainnya, dia berkata dengan bangga, "Mengapa kamu masih di sini? Cepat dan latih dirimu sendiri. Kami akan mengirimkan pil kepadamu setelah pil dibuat dan disempurnakan." Jika kata-kata ini diucapkan di masa lalu, belum lagi Austin, bahkan para penguasa benteng itu akan marah dan tidak yakin setelah mendengar pernyataan seperti itu. Beraninya seorang pengikut Jack seperti Kieran untuk berbicara kembali dan memerintahkan mereka, tetapi meja telah berubah sekarang. Jack membawa begitu banyak alkemis kembali ke klan 9 dewa, klan itu pasti akan tumbuh dan berkembang pesat. Bahkan mungkin menjadi klan nomor 1 di sini. Bab 1898. Klan nomor 1. Betapa mulianya itu. Jika mereka menjadi klan nomor 1, semua orang akan tunduk pada mereka setiap kali mereka bertemu seseorang di luar sana. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka dengan senang hati bergegas kembali ke kediaman mereka sendiri untuk berlatih keras. Setelah Jack kembali ke kediamannya, dia menyapa Selena sejenak dan kemudian mulai menjalankan rencananya untuk memandu para alkemis membuat pil.
Para alkemis ini memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, jadi untuk meningkatkan level alkimia mereka sesegera mungkin, Jack pertama-tama mengajari Penatua ke-9 dan yang lainnya cara menaikkan level mereka dan kemudian mengirim mereka untuk menginstruksikan para alkemis yang telah dibawa Jack kembali dari Skydul Kota. Dalam beberapa hari berikutnya, Jack telah tenggelam dalam alkimia, dan tingkat alkimianya telah meningkat dengan pesat. Dia benar-benar telah menembus belenggu tingkat alkimia kelas 3 dan akhirnya memasuki peringkat alkemis kelas 4. Jack hanyalah seorang alkemis tingkat dasar kelas 4, tetapi bahkan jika dia hanya di tingkat dasar, dia masih yang langka di luar sana. Selain itu, dia berkultivasi dan berlatih lebih keras dari sebelumnya selama beberapa hari terakhir yang juga dia tembus ke ranah penembus jiwa kelas 2. Kevin meledak dengan kegembiraan setelah mendengar bahwa Jack sudah bisa membuat pil kelas 4, bagaimanapun juga, seorang alkemis kelas 4 adalah eksistensi yang legendaris, dan sekarang kelas 4 tepat di depannya. Tuan Jack, Anda telah menjadi alkemis dasar kelas 4, apakah Anda ingin mencoba membuat pil? Pil apa yang akan Anda buat? Kevin dengan santai bertanya, tidak menyangka Jack sudah punya rencana tentang itu. Aku ingin membuat pil penembus jiwa. Suara Jack tegas dan bergema. Ini adalah apa yang dia pikirkan sejak lama. Untuk waktu yang lama, dia telah menunggu dirinya sendiri untuk dapat menembus ke kelas 4 dan membuat pil ini. Tujuan Jack yang ingin membuat pil penembus jiwa itu sederhana, dia ingin menerobos ke tingkat berikutnya dalam waktu singkat. Dia tahu dengan jelas bahwa pengawal aliansi tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah, jadi dia harus membuat dirinya lebih kuat. Cara tercepat baginya untuk melakukan itu tidak lain adalah pil penembus jiwa. Dari nama pil penembus jiwa, orang dapat memahami bahwa pil ini dapat membantu meningkatkan tingkat bela diri orang kuat di alam penembus jiwa. Meskipun demikian, itu tidak menunjukkan berapa banyak level bela diri yang dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi pil penembus jiwa. Lagi pula, untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa membuat pil dasar kelas 4, apalagi menjadi alkemis tingkat dasar kelas 4. Setelah memikirkan hal ini, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat, hati dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada alkimia sekarang. Setelah menyerahkan segalanya, dia memasukkan pikiran dan jiwanya ke dalam alkimia kelas 4. 100 mil jauhnya dari klan 9 Dewa, nenek tua yang merupakan pemimpin pengawal anti-aliansi dan pernah bernegosiasi dengan Master Loador menghela nafas kekalahan. Wajahnya berubah tak sedap dipandang dan serius. Ini terlalu tragis. Ini hanya sebuah tragedi. Orang-orang itu kejam dan tidak berperasaan. Beraninya mereka melenyapkan paviliun awan kepulan. Tuan Zeller, menurut Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang yang dipanggil Tuan Zeller adalah orang tua yang mengikuti nenek tua itu ke penjaga aliansi sebelumnya. Wajahnya memucat. Tidak seorang pun dari paviliun Below Cloud selamat, termasuk para pejuang terkemuka itu. Setelah mereka tiba di kediaman paviliun Below Cloud, satu-satunya yang mereka lihat adalah mayat, pemandangan di depan mereka berdarah dan mengerikan. Tuan Yarbrav, kita seharusnya sudah tahu dari awal. Sekelompok tua pengawal aliansi itu tidak pernah baik. Mereka selalu kejam dan tidak manusiawi. Orang-orang dari pengawal aliansi itu hanya ingin menjaga apa yang mereka anggap benar, dan melindungi apa yang mereka pikir adalah milik mereka. Mereka membunuh orang seolah-olah orang-orang ini bukan apa-apa bagi mereka. Tuan Yarbrav sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan beberapa perubahan muncul di wajahnya yang sudah pucat. Kelompok besar tak berperasaan ini. Lihat akhir dari paviliun Below Cloud. Kurasa 9 tentara juga tidak akan selamat dari serangan penjaga aliansi. Mereka mungkin tidak jauh berbeda dari paviliun Below Cloud, bagaimanapun juga, mereka tidak sekuat paviliun Below Cloud. Setelah mereka mengetahui bahwa penjaga aliansi telah menyerang paviliun Below Cloud dan 9 tentara, pikiran pertama mereka adalah pergi ke paviliun Below Cloud untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka berharap untuk menyelamatkan beberapa sisa pertempuran juga. Alasan mengapa mereka tidak mempercepat tindakan adalah karena mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa paviliun Below Cloud jauh lebih kuat daripada 9 tentara. Bab 1899. Master Zeller menatap pemandangan yang menghancurkan di hadapannya, paviliun Below Cloud yang dulu makmur dan kuat telah jatuh begitu saja. Apakah menurutmu kita harus pergi ke 9 tentara dan melihat situasinya? Aku ingin pergi, bagaimana jika ada beberapa yang selamat? Dia mendesah keras. Pada titik ini, Master Zeller kehabisan ide, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Dia adalah salah satu tokoh penting dari pengawal anti-aliansi, tetapi dia tidak berdaya kali ini. Alis Master Yarbrav menyatu, lalu dia menepuk pahanya dan mengumumkan, suaranya memutuskan, ayo pergi. Kita harus pergi dan melihat-lihat. Jika ada yang selamat, kita harus menyelamatkan mereka. Mungkin beberapa dari mereka tidak terbunuh, siapa tahu. Master Zeller mengangguk setuju. Sudut pandang Master Yarbrav masuk akal dan logis. Meskipun Pavilion Below Cloud telah menjadi apa-apa, semangat persatuan dan menyelamatkan yang lain tidak akan mati. Oleh karena itu, mereka setidaknya harus pergi dan melihat situasinya. Setelah keduanya membuat keputusan, mereka melakukan perjalanan bersama menuju 9 tentara. Mereka secara mental siap untuk apa yang akan mereka lihat di 9 tentara. Mereka bahkan telah membentuk gambar 9 tentara saat ini di kepala mereka, pemandangan mayat yang berdarah, daging yang hancur, dan sebagainya. Mungkin, mereka akan menemukan tubuh Jack juga. Imajinasi adalah apa yang tak satu pun dari mereka ingin terjadi. Setelah mereka memasuki gerbang 9 tentara, rahang keduanya hampir jatuh ke tanah. Meskipun ada jejak pertempuran yang tertinggal, mereka masih bisa melihat kerumunan orang bergerak di dalam tembok 9 tentara. Mereka tampak bahagia dan bersemangat seolah-olah mereka penuh harapan dan keyakinan tentang masa depan. Tuan Yarbrav mengerutkan kening dan buru-buru menghentikan murid 9 tentara untuk diinterogasi. Setelah mengajukan serangkaian pertanyaan, mereka mengetahui bahwa tempat itu telah berubah nama, itu bukan lagi 9 tentara tetapi klan 9 dewa, dan tuan klan mereka tidak lain adalah Jack yang mereka khawatirkan selama ini. Master Yarbrav menepi seorang murid berjanggut pendek dan bertanya dengan ekspresi terkejut, apakah pengawal aliansi tidak mengirim siapapun untuk menyerang ke sini? Atau apakah mereka tidak menemukan tempat yang tepat? Situasi tragis bahwa tidak ada yang selamat di Pavilion Below Cloud meninggalkan kesan mendalam pada Master Zeller dan Master Yarbrav, tetapi klan 9 dewa aman dan damai sampai-sampai mereka mulai meragukan apa yang mereka saksikan di Pavilion Below Cloud. Dengan ketidakpercayaan di mata mereka, mereka mengajukan pertanyaan kepada murid itu. Meskipun murid berjanggut pendek tidak tahu nama kedua pria di depannya ini, dia tahu bahwa mereka bukan pria biasa dari aura kuat yang mereka pancarkan. Jadi, dia secara alami tidak berani menyembunyikan kebenaran. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran dari situasi yang jelas. Dia segera menjawab, Bastard dari Alliance Guard itu, tentu saja, mereka memang datang dan menyerang kita. Tapi ketua klan kita jauh lebih hebat dan lebih kuat dari mereka. Hidup. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Master Yarbrav melebar. Apa yang baru saja kamu katakan? Orang-orang yang dikirim oleh pengawal aliansi semuanya dibunuh oleh kalian semua. Tolong jangan membuat lelucon tentang hal ini. Master Yarbrav tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Tidak hanya Master Yarbrav yang kaget, Master Zeller yang berdiri di sampingnya juga terguncang oleh kebenaran. Tuan Zeller melangkah maju dengan tiba-tiba dan menatap murid-murid berjanggut pendek dengan sepasang mata tegas. Murid itu gemetar dan napasnya menjadi gugup di bawah tatapan intens Guru Zeller. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berdiri dan berjalan-jalan di sini hidup-hidup? Tuan Yarbrav berkerut. Sejauh yang saya tahu, orang-orang yang datang untuk menyerang klan 9 dewa Anda memiliki 2 ahli dari tingkat penembus jiwa kelas 3. Ada juga 3 yang kuat dari tingkat penembus jiwa kelas 1. Mereka mengirim begitu banyak orang kuat pejuang. Bagaimana kalian semua bisa bertahan dan bahkan memenangkan pertempuran? Situasinya di luar kekhawatiran umum. Klan 9 dewa adalah 9 tentara, dan kedua tuan itu tahu kekuatan 9 tentara dengan sangat baik. Tidak mungkin ada begitu banyak pejuang kuat di antara mereka untuk bertarung melawan penjaga aliansi. Bahkan Jack yang sangat berbakat hanya berada di alam dewa tertinggi. Alam dewa pamungkas bukanlah apa-apa di mata pembangkit tenaga listrik tingkat yang menembus jiwa itu. Setelah menyadari bahwa ekspresi Tuan Yarbrav berubah menjadi bingung, murid itu menegakkan punggungnya dan menjawab mereka dengan bangga di wajahnya, para pelacur dari penjaga aliansi itu memang sangat kuat, tetapi Tuan kita juga tidak lemah. Bab 1900. Tuan kita berada di alam penembus jiwa kelas 1 pada waktu itu, dan dia bertarung melawan 2 petarung elit dari level penembus jiwa kelas 3 itu dan berhasil mengalahkan mereka. Dia membunuh mereka berdua. Kemudian yang lainnya orang-orang tidak penting dari pengawal aliansi dihabisi oleh para pejuang elit klan kita. Jadi, tentu saja,
Kita memenangkan pertempuran. Rahang Yarbrav guru hampir jatuh ke tanah setelah mendengar kata-kata muridnya, ekspresinya seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang aneh. Tuanmu masuk ke alam penembus jiwa. Sudah berapa lama? Setelah mendengar berita itu, Master Yarbrav sangat terkejut sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi lagi, begitu juga dengan Master Zeller. Keduanya bertukar pandang dan merasa bahwa alih-alih bertanya kepada murid di sini, mereka harus bertemu Jack secara langsung. Setelah banyak pertimbangan, mereka berdua tidak membuang waktu dan segera menuju kediaman 9 Dewa Klan. Pada saat ini, Jack telah selesai membuat pil penembus jiwa dan telah mengkonsumsinya. Sejumlah besar energi lahir di dalam tubuh Jack dan mengalir melalui nadinya. Pil penembus jiwa sangat efektif dan kuat sehingga hanya dalam 2 jam setelah meminumnya, Jack telah menembus ke ranah penembus jiwa kelas 3. Energi pil penembus jiwa masih berlimpah. Setelah 2 hari lagi, efek obat dari pil penembus jiwa sepenuhnya diserap oleh Jack, dan karena itu, ia menerobos ke alam penembus jiwa kelas 7. Jack awalnya berpikir bahwa bahkan jika pil penembus jiwa adalah pil kelas 4, itu akan dianggap sangat baik jika dia bisa masuk ke tingkat penembus jiwa kelas 6. Meskipun demikian, dia tidak pernah berpikir bahwa akan sekuat ini dia akan memasuki alam penembus jiwa kelas 7 dalam waktu yang begitu singkat. Kekuatan alam penembus jiwa kelas 7 sudah cukup untuk melawan para pejuang kuat dari penjaga aliansi. Mereka yang lebih kuat dan lebih unggul dari dia di masa lalu, Jack tidak perlu takut lagi. Tepat ketika dia bersemangat tentang tingkat bela dirinya yang dinaikkan ke alam penembus jiwa kelas 7, seorang murid meneruskan 2 orang penting yang ingin bertemu dengannya. Jack mengerutkan kening dan bertanya-tanya dalam hatinya siapa yang ingin bertemu dengannya pada saat seperti itu. Dia keluar untuk menyambut mereka. Setelah Jack keluar untuk menemui mereka, Master Yarbrav dan Master Zeller segera mengamati Jack dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali, dan setelah mereka berdua memastikan bahwa Jack telah menembus ke alam penembus jiwa kelas 7, mereka bahkan lebih terkejut dan bahagia. Tuan Zeller berbicara lebih dulu. Dia menjelaskan tujuan kunjungan mereka dan kemudian mengajukan ide yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Sekarang kamu telah menembus ke alam penembus jiwa kelas 7, dengan bakatmu, bahkan jika petarung penembus jiwa kelas 9 menyerang klan 9 dewa, kamu akan bisa mengatasinya. Jadi, bagaimana kalau kita memulai pertarungan kali ini, membalaskan dendam saudara dan saudari kita dan mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kita? Orang-orang Bestart dari penjaga aliansi itu tidak manusiawi. Bagaimana mereka bisa membantai semua orang di Paviliun Below Cloud? Mungkin karena insiden tragis dari Paviliun Below Cloud, kedua master tidak dapat menahan amarah batin mereka lagi. Setelah mengetahui bahwa Jack menerobos lagi, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi para penjaga aliansi itu. Mereka harus membalas. Master Yarbrav menatap Jack dengan tegas. Ketika dia pergi ke Paviliun Below Cloud, dia melihat bahwa Lance White dan Lily Lagorio dibunuh oleh penjaga aliansi yang tidak berperasaan. Master Zeller memberitahu Jack tentang kematian mereka, dan Jack hanya mengangguk sedikit untuk mengakuinya. Dia tidak peduli sama sekali tentang kematian mereka. Itu karena dia tahu di dalam hatinya bahwa Lance telah berkomplot melawannya di dalam pikirannya. Adapun proposal Master Zeller, Jack tentu saja menyetujuinya. Dia sudah lama ingin membalas orang mati, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena tingkat bela dirinya yang rendah. Sekarang dia memiliki kekuatan dan kekuatan, dia tidak perlu takut lagi. Bahkan jika itu bukan untuk balas dendam, dia harus melawan pengawal aliansi juga, untuk mendapatkan mata air suci. Meski masih ada waktu tersisa untuk menghilangkan kutukan pada Selena, dia tidak mau membuang waktu. Mata air suci klan awan kristal ditambah dengan pil alkimia yang akan dia buat nantinya bisa membantu menghilangkan kutukan pada Selena. Ayo lakukan. Dan kupikir, dengan pemahamanku tentang orang-orang tua dari pengawal aliansi itu, bahkan jika kita tidak memulai pertarungan, mereka akan mengumpulkan orang-orang dan menyerang kita juga. Setelah mengatakan ini, Master Yarbrav memikirkan ekspresi sombong di wajah Master Loador ketika dia memberitahu Master Yarbrav dan Master Zeller bahwa dia telah menyerang 9 tentara dan awan menembus paviliun. Meskipun penjaga aliansi berhasil memusnahkan Cloud Below Pavilion sepenuhnya, 9 tentara selamat. Sekarang giliran mereka yang merasakan keputusasaan dan keputusasaan. Bersambung.